Kalau mengajak ke jalan sesat bukan dakwah namanya. Selama yang diajak itu, yang disampaikan adalah nilai-nilai kebenaran, maka namanya dakwah. Nah, agama Islam dinul dakwah, dinul risalah, agama misyar, agama dakwah. Maka sering sekali bentrok dengan sesama agama dakwah, yaitu Kristen. Karena sama-sama mengajak, sama-sama menjanjikan kebahagiaan, menawarkan keselamatan. Beda dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu, bukan agama dakwah, Yahudi, eksklusif hanya khusus untuk keturunan Bani Israel. Nah, di sini Islam dan Kristen sering bersinggungan, sama-sama agama mission, agama risalah. Nah, cara dakwah sudah digariskan dalam Islam, dalam Al-Quran tegas sekali. Saya yakin semua orang baca. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hasan. Ajaklah manusia ke jalan Allah, jalan yang benar, bil hikmah, dengan bijak, dengan wisdom, dengan kearifan, jauh dari caci maki, jauh dari mengumpat-ngumpat, apalagi intimidasi, teror, memaksa. Itu Quran tegas sekali. Suatu ketika ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Anaknya tidak mau masuk Islam, dirayu, dikandani, diajak, dilobi, gak mau. Akhirnya si ayah ini habis kesabarannya, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya, turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi, ada ancam-mengancam dalam hal agama. Oleh karena itu, Nabi Muhammad, kalau kita baca sejarah, tapi silakan baca sejarah kalau mau lengkap kitab Al-Kamil karangan Ibnul Athir, sejarah Islam lengkap 13 jilid, bahasanya Arab, kalau bisa baca silakan. Ya kalau hanya baca ringkasan sejarah yang pelajaran salafiyah ya nggak cukup pasti. Nah, sejarah Nabi Muhammad tidak pernah, beliau sekalipun tidak pernah menteror, menakut-nakutin, tidak pernah. Orang lain tidak pernah. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, walau sya'a rabbuka la ja'al la amana man fil ardi jami'a, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah mau, menghendaki, niscaya manusia di muka bumi ini Islam semua. Tapi Allah enggak menghendaki. Afa anta tukrihun nas, apakah Muhammad akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, agar manusia semua beriman dengan Islam? Tidak boleh Muhammad. Itu Quran itu. Ya, seandainya Tuhan menghendaki, niscaya di muka bumi ini Islam saja yang ada. Tuhan tidak menghendaki. Biarkan agama ini beragam, biarkan budaya beragam, dan semua pun beragam, merupakan sunnatullah desain. Itu bil hikmah namanya. Tidak mungkin dakwah yang diberikan oleh yang diajarkan oleh Islam itu bertentangan dengan hikmah. Itu bukan dakwah namanya. Bahkan ada lagi ayat mengatakan kezaliman yang paling puncak, paling pol. Kezaliman paling pol adalah kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'al Islam. Jadi kalau berantem itu soal rebutan warisan, rebutan kedudukan, oke lah. Walaupun jelek kita masih begini. Yang paling zalim adlam, yang paling zalim, tidak ada yang lebih dari itu, adalah kekerasan, kerusakan atau merusak dengan mengatasnamakan yud'a ila Islam, Islam. Itu yang paling jahat. Lalu model dakwah yang seperti apa yang relevan di Indonesia? Nah, sejarah dakwah Rasulullah dan Wali Songo sudah ada contohnya. Nah, Wali Songo sendiri harus kita tiru bagaimana mengislamkan masyarakat Jawa yang waktu itu Hindu dan Buddha tanpa kekerasan. Hanya 50 tahun, hanya tahun 1450 sampai tahun 1500 selesai sudah. Sudah Islam sudah berdiri di Jawa ini.
Pertama kali seorang ulama datang ke sini namanya Syekh Ahmad Subakir, itu dari Persia. Karena orang pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20, berangkat 100 mati 30. Maka raja sana perintah ulama Ahmad Subakir, ada apa sih di Jawa tuh, coba lihat orang kita, orang Persia kalau ke sana pulangnya pasti banyak mati. Setelah Syekh Subakir datang kemari, ternyata banyak demitnya. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Banyak demitnya, banyak setannya, banyak pahlawan jahat. Maka oleh Syekh Ahmad Subakir, makhluk halus itu dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Ada dua makhluk yang makhluk halus yang tidak nakal, tidak mau ganggu Islam, tidak mau masuk Islam, tidak ganggu Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Tonggok. Ini barangkali orang Telkomsel baru dengar cerita begini. Kalau orang Jawa sih pada. Nah, itu Syekh Subakir. Nah, beliau wafat di Wajo, kemudian di Wajo ya, Sulawesi Selatan. Kedua datang lagi Syekh Wasil namanya. Nama aslinya Nisabur An-Nisaburi, Syekh Asidin An-Nisaburi. Datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima, ratu yang terkenal adil dari kerajaan Kalingga, di mana di Jepara. Beliau membawa kitab namanya kitab Al-Asrar, rahasia. Diajarkan kepada sahabatnya Raja Joyoboyo Doho Kediri. Nah, diterjemahkan jadilah Ramalan Joyoboyo. Padahal itu kitab Arab, aslinya kitab Al-Asrar, kitab rahasia yang dibuat Syekh Wasil. Percaya silakan, nggak apa-apa ini namanya. Kita balik ke sejarah. Itu sebelum Wali Songo. Ada lagi tahun 1410, ulama dari Cina, dari Tiongkok datang, namanya Syekh Hasanuddin di Rengas Dengklok, Kerawang, mengajarkan Quran. Suaranya enak, maka disebut Kuro, Kori, berarti Syekh Kuro, Rengas Dengklok, Kerawang. Raja Siliwangi Kuncaningrat mendengar ada agama baru, marah besar, berangkat dari selatan, dari Bogor barangkali menuju Kerawang. Sampai di sana mau saya bunuh itu. Apa ini agama apa ini? Sampai di sana ada santrinya Syekh Kuro sedang belajar baca Quran, kutilang, kuning tinggi langsing. Seperti bahasa barangkali ya. Kapan lagi dipuji? Namanya Subang Larang namanya. Raja Siliwangi jangan mau bunuh, malah kelepak-kelepak. Jatuh cinta langsung. Mas ya silakan kalau kamu ingin mengawin murid saya, tapi syaratnya masuk Islam. Udah masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa tasbih? Di mana? Udah saya cari tasbih. Gak ada di sini, adanya di Mekah. Saya terbang ke sana. Ini dongengnya gitu dongengnya. Nah dia mau terbang, hong. Biasa terbang kalau hong itu biasa. Macet. Sekali lagi hong, gak terbang. Sekali lagi hong, macet juga. Nah, kata Syekh Kuro, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca loh. Bismillah dibaca, hong dibaca. Ringkas cerita dia terbang datang bawa tasbih. Terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Nanti punya anaknya. Konon katanya Islamnya kurang serius si raja ini. Atau bahkan ada yang mengatakan murtad, hanya karena ingin ngawin Subang Larang saja. Tapi nanti punya putra Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang kuburnya di Godok Garut itu akan mengislamkan seluruh Jawa Barat kecuali Patih Pucukumun dengan pengikutnya suku Balwi di Malimping, agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Nah, nanti akan Syekh Rahmatullah punya adik namanya Abdullah Iman atau terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, itu ya bupati lah. Nanti punya adik lagi perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh seorang Habib dari India namanya Abdullah Abdullah Khan. Punya anak siapa? Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari bapak Habib dari India turunan Gujarat, namanya Abdullah Abdullah. Cerita begini sulit tuh, dikira gampang apa? Kita baru baca kemarin apa? Kok bisa tahu semua ya? Biasa ya. Nah, datang Islam kemari, mohon maaf, bukan saya merendahkan agama lain. Agama Hindu kan berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Velia, Waisa. Nah, masalah agama hanya Brahma, yang lain nggak usah tahu lah. Orang kecil nggak usah tahu, ikut aja. Tidak boleh baca kitab suci, Waisa, Varia ini, Sudra ini.
Agama Islam datang, semua orang Islam harus bisa baca Quran. Walaupun minimal Al-Fatihah harus bisa. Jadi mereka kaget, seumur-umur baru boleh baca kitab suci kalamnya Tuhan kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak mungkin baca kitab suci Tuhan. Itu yang menarik. Kemudian bahasa Jawa, mohon maaf bahasa Jawa. Jawa Pak? Saya Jawa. Ini nih. Saya Sumatera Pak. Bahasa Jawa ada ingsun, aku. Itu ingsun nggak boleh orang kecil Sudra Faria Waisa mengatakan ingsun, menggunakan ingsun. Itu raja itu ingsun. Kalau orang kecil itu kaulo alif, budak kecil. Sampean dalam, debu yang ada di kakimu, saya ini debuan yang ada di kakimu. Kalau salaman nggak boleh tangan, dengkul yang sampai sekarang masih. Abu Bono itu kalau rakyat salaman dengkul yang salamannya bukan tangan sampai sekarang. Datang agama Islam, orang kecil nggak boleh ngomong ingsun tadi itu. Datang agama Islam atau para wali songo terutama ngajarin gini, nawaitul wudu, niat sholat, niat sopo ingsun ambil air wudu, usolli fardhu dhuhri, niat sholat ingsun sholat duhur. Itu orang Jawa boleh mengucapkan ingsun, boleh menggunakan kata ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam jangan harap bisa ngomong ingsun. Kaulo alif, budak kecil. Itu salah satu cara bagaimana Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa. Banyak lagi. Nah, dengan demikian, nah ini ceritanya. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir Brawijaya V, namanya Kertanegara atau Kertanegoro, punya istri 600 istrinya. Gak apa-apa. Raja gak apa-apa, kalau Telkomsel gak boleh. Masuk. Maksimal berapa? Di antara istrinya ada yang Islam dari Champa ya, dari Kamboja, Cina lah. Namanya Subanci atau Dewi Retno, orang Jawa panggilnya Dewi Retno. Punya anak laki-laki, namanya Jinbun. Si anak ini setelah muda nakal, setelah remaja nakal, ibunya Cina ini diusir dari kerajaan Majapahit, jalan ke arah timur, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan seorang ulama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Ampel. Rahmatullah itu putranya Syekh Ibrahim Samarkandi. Orang Jawa bilang Ibrahim Samarkandi, yang mendarat di Kecamatan Palang, Tuban, bawa anak 2, satu Ali Murtado, satu Rahmatullah, dan keponakannya satu Abu Hurairah. Masuk Islam si Jinbun di tangan Sunan Ampel. Ya, 5 tahun masuk Islam, hafal Quran, paham Islam. Dia ngomong sama gurunya, Syekh, saya anak raja harus jadi raja. Saya anak penguasa harus jadi penguasa. Oh ya silahkan lah, saya doakan. Orang tua yang mendoakan lah. Kalau saya sendiri nggak ingin jadi raja, nggak ingin. Orang tua kan. Tidak lama, ringkas cerita, berdirilah kerajaan pertama Islam di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya adalah Jinbun. Oh ya, namanya diganti oleh Sunan Ampel, Abdul Fattah. Raja pertama Islam namanya Raden Abdul Fattah, Raja Demak Bintoro, yang notabene putra Raja Brawijaya V yang ibunya Islam. Bapaknya kaget lihat anaknya jadi raja Islam. WA ke yang anak yang satu, Prabu Sriwijaya di Sumatera Selatan, namanya Aryadila. Nah, Jinbun jadi raja Islam, gimana komentar kamu? WA-nya di reply, yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah tapi Fatahilah. Bapaknya kaget, anak masuk Islam semua. Lama-lama orang Jawa berbondong-bondong ikut Demak karena beberapa nilai-nilai Islam yang tadi itu, yang egaliter, yang ya pokoknya lebih bersih, lebih minimal mencuci muka, tangan, kaki 5 kali sehari semalam. Nilai-nilai yang luhur daripada Hindu lah. Maka Brawijaya V ditinggal oleh rakyat. Ditinggal rakyat, akhirnya dia masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, selesailah riwayat Imperium Majapahit. Yang dulu gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan, semua Majapahit hilang, bubar, tanpa diperangi, tanpa ada konflik senjata. Orang Jawa mengatakan sirno ilang kertaning bumi. Nah, ini orang Sumatera nggak paham. Kerajaan Majapahit
hilang di telan bumi. Terus ada yang tanya, ilmunya kemana? Raja Majapahit karena katanya sakti, bisa terbang, sakti lah, raja-raja kan sakti. Kemana ilmunya? Surodiro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Kehebatan keningratan orang Jawa kalah oleh jampinya santri, doanya santri, mantra-mantranya santri. Santri dulu tapi kalau santri sekarang doanya drobos. Karena sering bikin proposal. Iya. Masuk. Jadi hilangnya Majapahit, hilangnya Pajajaran tadi karena kawin dengan Subang Larang, hilangnya Sriwijaya tanpa peperangan, bil hikmah. Nah, kalau relevansinya dengan yang sekarang ini gimana Kiai? Ada banyak sekali ceramah dan konten Islami terkait hoax, konten yang isinya mencaci. Pasti orang itu tidak paham Islam. Pasti, saya jamin. Walaupun kalau paham Islam gak akan keras. Mohon maaf Kiai, mereka juga pakai dalil, mereka juga pakai hadis ya Kiai. Pasti salah paham. Oh seperti itu. Contoh, ayat mengatakan walladzina hajaru wa kharaju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu kaffirun anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin anhar. Barang siapa keluar dari rumah dan jihad, membunuh atau terbunuh, langsung surga. Betul, ayatnya ada itu, saya tahu, hafal saya. Tapi lihat dong konteksnya turun ayat itu ketika lagi perang Ahzab, perang multi pasukan, Ahzab multinasional ya. Madinah diserbu 10.000 pasukan, seluruh suku Arab dikoordinasi oleh Abu Sufyan dari Mekah, nyerang Madinah sampai Nabi bikin parit untuk pertahanan. Beberapa kudanya musuh yang besar-besar bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan, masuk ke rumah sembunyi. Turun ayat itu, keluar dari rumah, jangan takut. Kamu membunuh, kamu mati, surga balasannya. Jadi ketika ayat itu turun, kita harus tahu apa konteksnya. Lagi perang, masa sekarang lagi amannya bom. Ya karena gini Kiai, mereka nggak keluar rumah tapi bisa upload, bisa nulis di konten-konten. Nah nanti kita tanya dong ke Mas Anto, lanjut Kiai. Jadi memahami Al-Quran tidak gampang. Ini ya, Al-Quran itu tidak gampang. Ada berbagai macam ayat tipenya. Ada ayat muhkamah, baku, gak bisa ditafsiri lah. Qul huwallahu ahad, Allah satu, gak bisa ditafsir. Ada ayat mutasyabih, masih remeng-remeng, masih perlu ditafsir. Senggolan dengan istri itu batal apa tidak, itu berbagai pendapat ulama. Ada ayat mutlaqah, absolut, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasulullah. Ada yang muqayyad, tidak absolut, wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau nggak baik ya jangan ditaatin. Karena satu rentetan tuh, atiullah wa atiur rasul amri minkum. Tapi yang dua tadi absolut mutlak, yang ini muqayyad namanya. Ada ayat umum, am, aqimus sholat lima waktu, itu umum itu siapapun, kapanpun, dimanapun wajib sholat. Ada yang khas, yang khusus. Jadi ayat jihad tadi, ayat jihad khusus namanya ketika lagi perang. Kemudian ada ayat hakiki, realistis, ada majazi, metafor. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya muka, Allah duduk di aras, itu majaz, metafor, harus ditakwil. Ada nasikhah, menjelit, ada mansuhah yang dijelit. Gak gampang, itu minimal 3 tahun belajar itu. Gak mungkin kalau pesan kilas 1 minggu terus hanya meninggalkan jenggot panjang itu bisa nafsi, gak mungkin. Nah kalau ini Kiai, ulama zaman sekarang ini dan zaman dulu